Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19 dengan tema kualitas hidup orang percaya. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita bukan saja memiliki status sebagai orang Kristen di KTP, tetapi ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Antara lain, yang pertama, tidak menyesatkan orang lain dan berani menegur yang salah. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada ayat pertama, Yesus berkata kepada para muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya." Yesus memperingatkan para muridnya agar jangan sampai mereka menyesatkan orang lain. Jangan karena pengajaran mereka yang salah menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa. Ada hukuman yang diterima bagi mereka yang menyesatkan orang lain. Rasul Paulus juga berkata, "Awasilah dirimu dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau." 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16. Setiap orang percaya juga harus mampu menegur orang yang melakukan dosa. Orang yang tidak menegur ada dalam bahaya karena membiarkan penyesatan terjadi atau bahkan turut serta di dalam penyesatan tersebut. Terkadang manusia sering tidak menyadari kalau dia melakukan kesalahan, maka dibutuhkan kehadiran orang lain untuk menegurnya. Jika kita tidak menegur mereka yang hidup dalam dosa, berarti bersikap tidak peduli terhadap keselamatan orang lain. Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari setiap orang yang tidak mau menegur orang yang hidup dalam kejahatan. Namun, jika orang tersebut menegur mereka yang hidup dalam kejahatan, tetapi mereka tidak mau berbalik dari kejahatan mereka, maka ia akan mati dalam kesalahannya, dan orang yang telah memberikan teguran tersebut telah menyelamatkan nyawanya. Yehezkiel 3 ayat 18-19. Poin yang kedua adalah mengampuni dengan tidak terbatas. Ayatnya yang ketiga sampai keempat. Menegur dosa juga harus diimbangi dengan pengampunan. Setiap orang yang menyadari kesalahannya dan mau bertobat harus diberi kesempatan untuk memperbaharui dirinya. Jika tidak ada pengampunan, maka relasi menjadi rusak. Tanpa pengampunan, hidup diatur oleh siklus kebencian dan pembalasan yang tidak ada habisnya. Sebuah kalimat bijak berkata, pengampunan seperti mawar yang memancarkan keharuman bagi orang yang menginjaknya. Bahkan Yesus sendiri telah memberikan teladan yang sempurna dalam hal ini. Dia rela memberikan dirinya disalibkan dan dihina. Namun dia memancarkan keharuman yang menuntun kita kepada keselamatan kekal. Poin yang ketiga, milikilah iman. Ayatnya yang ke-6 dan 19. Setiap orang percaya harus memiliki iman. Menjadi orang yang peka terhadap dosa dan mampu memberikan pengampunan membutuhkan iman. Iman membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus mengajar bahwa yang penting bukan besar kecilnya iman, melainkan bagaimana iman itu dikerjakan. Maka rintangan sebesar apapun akan teratasi. Iman juga dapat mendatangkan kesembuhan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada kuasa Kristus. Poin yang keempat, hidup dalam ketaatan. Ayat yang ke-10 dan 14. Yesus menjelaskan ketaatan dengan menganalogikan hubungan antara tuan dan hamba. Yang menjadi tuan adalah Allah, sedangkan yang menjadi hamba adalah manusia. Hamba dalam bahasa aslinya berarti budak. Seorang budak tidak memiliki hak untuk melawan perintah tuannya. Dia harus taat dengan setiap perintah tuannya. Sama seperti Yesus taat terhadap kehendak Bapa, maka orang percaya juga harus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Poin yang kelima, penuh dengan ucapan syukur. Ayatnya yang ke-16. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus,
hanya satu orang yang kembali kepada Yesus. Dia adalah orang Samaria yang berlatar belakang bukan orang percaya, tetapi dia percaya dengan kuasa Yesus dan tahu mengucap syukur. Ironisnya, sebagian orang ketika sedang berada dalam situasi yang sulit ingat kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menolongnya keluar dari pergumulan, orang tersebut lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Kesimpulan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya memperhatikan bagaimana relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga memperhatikan bagaimana relasi kita terhadap sesama kita. Jadilah orang percaya yang memiliki kualitas dalam hidupnya. Untuk itu, awasilah diri kita dan ajaran kita, mampu memberikan pengampunan kepada orang lain yang telah menyakiti kita. Milikilah iman, hidup dalam ketaatan, dan ucapan syukur kepada Allah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.